luar. Yang pertama, tekan luka dengan jari atau telapak tangan. Disarankan menggunakan sarung tangan. Kedua, tinggikan anggota tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi kehilangan darah. Jadi kalau misalkan lagi kehilangan darah nih, tubuh diusahakan jantung di atas ya. Dan ketiga, tekan pada titik tekan yaitu arteri di atas daerah yang mengalami pendarahan. Ya, ada beberapa titik tekan yaitu arteri brachialis, arteri di lengan atas itu yang ini ya. Daerah radialis, arteri di pergelangan tangan ini, arteri femoralis di lipatan paha. Nah, daya ini materi PPGD sudah selesai. Thank you for attention. Lanjut ya ke materi selanjutnya. PPGD. Materi PPGD. Halo, selesai, bisa kedengeran nggak? Dengeran Kak. Oke. Peraturan baris berbaris atau bisa disingkat dengan PBB. PBB atau yang disebut peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jadi ini dari SD nih, kalian pasti udah pernah diajarin PBB kan ya? Nah, PBB yang digunakan setiap kegiatan pramuka umumnya dilaksanakan menggunakan dua macam cara, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Nah, ini kalau di SMP Korpi bisa sih tanpa tongkat ya. Saya menggunakan tongkat tuh, kalau saya di SD tuh pernah tuh menggunakan tongkat sebagai yang pemimpin depan. Dan maksud dan tujuan PBB guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap, tangkas, rasa persatuan, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Pengertian aba-aba dalam PBB. Pengertiannya adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin pada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. Lanjut. Gerakan dasar PBB. Jadi gerakan dasar PBB ada sikap sempurna yang digunakan dengan aba-aba siap gerak. Nah, itu kalau misalkan sikap sempurnanya nih. Jadi ada yang memberikan perintah dan ini aba-abanya ya. Kalau misalkan Anda melakukannya. Yang kedua, istirahat di tempat dengan aba-aba. Istirahat di tempat, gerak. Gitu. Terus selanjutnya ada setengah lencang kanan dan kiri dengan aba-aba ini setengah lengan lencang kanan gerak atau setengah lencang kanan kiri gerak gitu. Misalnya lencang kanan kiri, lencang depan dan hadap kanan. Dan ada selanjutnya ada hadap kiri, balik kanan, hadap serong kanan, hadap serong kiri, hormat dan jalan tempat. Jalan tempat tuh dimulai dari kaki sebelah kiri dulu ya. Terus diakhiri dengan kaki sebelah kanan. Satu upacara pembukaan latihan pramuka di Ambalan. Nah, jadi kalau misalkan upacara di SMA Korpi latihan pramuka, satu upacara seperti ini nih. Pertama, satu kerapian setiap anggota Ambalan. Jadi ini anggota Ambalan dicek dulu kerapiannya nih, lengkap atau tidak. Dan kedua, sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. Ya, sangga kerja ini menyiapkan perlengkapan upacara seperti ya, kita nanti bisa menggunakan panah ya untuk pembukaan latihan pramuka di Ambalan. Yang ketiga, perdana mengumpulkan Ambalan dalam bentuk barang bersah. Bersah itu seperti sholat ya. Jadi kalau misalkan kalian pasti tahu lah bersah seperti apa ya. Itu melintang gini melintang. Dan keempat, laporan pemimpin sangga kepada pradana. Kelima, pada waktu pemimpin sangga meninggal tempat, wakil pemimpin sangga pindah ke tempat pemimpin sangga. Atau pemimpin sangga sudah laporan mengambil tempat di sebelah kanan barisannya. Dan ketujuh, pradana menjempat pembina dan mengantar ke sebelah kanan para pemimpin sangga. Dan 8, perdana mengambil tempat di depan barisan sesuai adat Ambalan yang berlaku. Tugas bendera mengibarkan saka merah putih dan perdana memimpin penghormatannya. Ke-10, bacaan Dharma atau sandi Ambalan oleh petugas.
Pembina penegak membacakan Pancasila diikuti oleh anggota ambalan. Dan selanjutnya ada pengumuman dari perdana atau pembina, dan 13 perdana memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan yang terakhir barisan dibubarkan oleh perdana dilanjutkan dengan acara latihan. Dan upacara penutupan latihan di ambalan penegak. Nah, seperti tadi ya, dicek dulu kerapian setiap anggota ambalan. 2, karena mengumpul anggota ambalan dalam bentuk barisan bersak. 3, ada 2 bagian nih. A, pemimpin sangga mengambil tempat di sebelah kanan barisan. B, wakil pemimpin sangga pindah ke tempat pemimpin sangga. Dan keempat, perdana menjemput pembina penegak dan mengantarkannya ke sebelah kanan. Kelima, perdana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat ambalan yang berlaku. Keenam, tugas bendera menurunkan sang saka merah putih untuk disimpan. Ketujuh, pembacaan pengumuman sandi ambalan oleh petugas. Kedelapan, pengumuman tentang sangga kerja untuk pelatihan yang akan datang, dan lain-lain. 9, perdana memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 10, laporan perdana kepada pembina penegak. Udah paham ya untuk ini? Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada jenis-jenis luka. Jenis luka ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sebabnya dan berdasarkan tempatnya. Jadi untuk berdasarkan sebabnya itu ada yang pertama ada luka iris, luka gigitan, luka gores, luka bakar, luka tusuk, sama luka akibat bahan kimia. Jadi luka iris itu contohnya keiris pisau gitu, misalkan lagi motong sesuatu, terus lukanya itu perlu penanganan pertama. Oke. Kemudian berdasarkan tempatnya itu ada luka dalam dan luka luar. Jadi luka dalam itu semisalkan kalian kepentok meja misalkan, jadi lukanya itu di dalam. Jadi di luar itu tidak kelihatan luka apa-apa, tapi nyeri. Nah, itu namanya luka dalam. Kalau luka luar itu luka yang kelihatan. Jadi contohnya tadi tuh luka iris, luka gigitan, luka gores itu termasuk ke dalam luka luar. Oke, lanjut. Cara pertolongan pada luka. Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang kedua, usapkan obat merah. Dan yang ketiga, jangan sampai kena air. Dan yang keempat itu ada tutup atau baluti dengan kasa kering. Jadi ini ada 4 cara untuk pertolongan pertama pada luka yang sudah saya sebutin tadi. Hentikan pendarahannya, kemudian usapkan obat merah, jangan sampai kena air, dan tutup atau baluti dengan kasa. Oke, lanjut yang ke-6, slide ke-6. Beberapa penyakit menular. Kita akan membahas beberapa sedikit penyakit menular. Yang pertama itu ada influenza. Jadi flu atau influenza ini infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Kemudian yang kedua ada cacar air. Penyakit cacar air atau dalam istilah medis disebut varicella ya, adalah infeksi yang disebabkan virus Varicella zoster. Penderita yang terinfeksi virus ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Oke, mungkin untuk memperdalam mengenai penyakit menular seperti ini bisa dipelajari lagi di nantinya, bisa dipelajari lagi di bidang studi biologi. Karena memang dalam pramuka hanya membahas sekedarnya saja sedikit mengenai penyakit menular seperti itu. Pengertiannya. Oke, kita lanjut aja dulu ke beberapa penyakit menular selanjutnya, yaitu ada HIV dan AIDS. Ada yang pernah dengar penyakit HIV dan AIDS?
Udah pernah, Kak? Nggak pernah. Pernah. Udah pernah, Kak. Apa sih yang kalian ketahui tentang HIV atau AIDS ini? Belum ada obatnya. Yang kalian ketahui itu belum ada obatnya. Ada lagi yang lainnya mungkin? Nggak ada? Cuman itu doang, nggak ada obatnya? Tadi yang bilang udah pernah dengar tuh siapa tuh? Zaki ya, Zaki. Belum. Saya udah pernah dengar, tapi nggak tahu apa. Oh gitu. Apa ya? Nggak gini, kamu udah pernah denger, yang kamu denger itu apa? Cuma namanya doang, HIV dan AIDS. Iya, orang kena AIDS gitu. Ya udah gitu doang. Oke, di sini juga bakal dibahas, cuman nggak banyak, hanya sedikit doang. Jadi HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi apa sih artinya? Itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jadi ini HIV ini merupakan salah satu penyakit yang salah satu virus yang sangat berbahaya karena sampai sekarang emang benar belum ada obatnya. Jadi untuk mematikan virus ini itu belum ada. Kebanyakan orang yang terkena virus ini korbannya itu kurang lebih kebanyakan itu banyak yang meninggal. Jadi HIV ini memang dikit demi sedikit itu melemahkan kemampuan fungsi tubuh. Jadi yang tadinya misalkan jantung bekerja 100% jadi makin berkurang dan akhirnya meninggal dunia begitu. Kemudian yang kedua itu AIDS. AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi maksudnya adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan soal HIV atau AIDS? Nggak ada? Oke, kita lanjut dulu aja. Oke, di sini ada sedikit bahan tradisional, ada sedikit beberapa informasi mengenai bahan tradisional yang berkhasiat. Yang pertama itu ada air jahe. Fungsi dari air jahe ini yaitu untuk demam. Salah satunya untuk demam, kemudian yang kedua ada meningkatkan stamina tubuh, dan yang ketiga mencegah dehidrasi. Kemudian ada temulawak, mengurangi reaksi alergi, kemudian bisa juga untuk perut kembung, dan yang ketiga ada menurunkan berat badan. Kemudian ada air kelapa, kemudian air kelapa itu untuk pencernaan, kemudian untuk mencegah serta membatalkan kanker, dan yang terakhir ada obat anti radang. Dan selanjutnya jeruk nipis. Jeruk nipis ini untuk mual dan sakit tenggorokan, melindungi dari infeksi, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi beberapa bahan tradisional ini sangat berkhasiat untuk tubuh. Sebenarnya ada banyak bahan tradisional, cuman kami hanya menyebutkan beberapanya saja. Nanti kalian nextnya bisa di cross check langsung ke Google atau dari buku. Itu hanya sedikit saja. Kemudian ada pembidaian. Pembidaian ini salah satu materi di PPGD di Pramuka. Kemudian di PMR juga ada mengenai pembidaian. Bagi yang ingin masuk PMR nanti bisa mempelajari terlebih dahulu di Pramuka ini. Pembidaian adalah berbagai tindakan dan upaya untuk menghindari pergerakan, untuk melindungi serta menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Nama alatnya itu namanya bidai. Ya, bidai, alat yang digunakan untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah.
Nah, tujuan dari pembidaian itu apa? Yang pertama ada mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. Yang kedua, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah. Kemudian yang ketiga, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Yang keempat, mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, mengurangi perdarahan. Dan yang terakhir ada mempercepat penyembuhan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada tulang yang patah, salah satu tulang yang patah di kaki. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kakinya itu di press jadi kanan sama kiri, bidai, di press oleh bidai, kemudian di-cut oleh kain. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan. Ini ada 6 tujuan dari pembidaian. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Penyakit epilepsi atau AYAN. Pengertiannya yaitu penyakit kejang pada bagian tubuh yang disebabkan oleh syaraf otak. Ada yang pernah dengar AYAN atau epilepsi? Pernah. Kak. Pernah. Mungkin yang kalian dengar itu AYAN ya, lebih ke AYAN bukan epilepsi. Iya. Oke, jadi pengertiannya itu tadi penyakit kejang pada bagian tubuh yang disebabkan oleh syaraf otak. Oke, gejala-gejalanya apa? Gejala yang ditimbulkan yaitu yang pertama ada kebingungan sementara, kemudian yang kedua hilangnya kesadaran sepenuhnya atau sementara. Yang ketiga gemetar atau kejang pada sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Seperti itu. Oke, kemudian ada sedikit penanganan luka bakar. Yang pertama ada alirkan air biasa ke daerah yang luka. Ini untuk penanganan luka bakar ya, luka bakar. Alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. Jadi kalian pasti pernah kecipratan minyak saat goreng atau Knalpot. kena knalpot. Itu kalian pasti pernah ngerasain. Jadi penanganannya itu biasanya kalian dikasih odol, bener. Biasanya gitu ya. Kebanyakan orang langsung dikasih odol. Nah, itu jangan karena itu sangat membahayakan ya. Akan bikin luka makin panas dan biasanya melembung. Jadi penanganannya gimana? Yang pertama itu alirkan air biasa aja. Jadi pakai air biasa dialirkan. Kemudian yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan jika pakaian melekat pada luka bakar. Gunting sekitarnya dan jangan memaksa untuk melepaskannya. Jadi semisalkan luka bakarnya itu melekat pada baju atau pakaian atau perhiasan apapun, lepaskan itu semua karena akan membahayakan. Terus kemudian yang ketiga, tiap luka bakar gunakan penutup luka steril atau kasa steril, jangan memecahkan gelembung. Jadi semisalkan luka bakar itu sudah menggelembung, jangan coba-coba untuk dipecahkan ya. Keempat, jangan gunakan mentega, oli, pasta gigi, kecap, kopi, dan air es. Nah, ini yang tadi yang saya bilang karena itu akan berakibat fatal karena luka akan semakin panas dan menggelembung tadi itu. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, jika memang luka bakar sudah parah, kita sudah melakukan penanganan pertama, namun sudah parah luka bakarnya begitu, kalian boleh rujuk ke fasilitas kesehatan. Itu. Ada yang ditanyain dari luka bakar? Nggak ada ya, jelas ya. Jadi tiap materi minimal kalian hafal inti-intinya. Karena materi yang saya berikan dari hari kemarin itu sangat berguna pastinya ke depannya. Lagi-lagi saya bilang kayak gitu ya. Karena emang
Kita lanjut. Pengendalian dan penanganan pendarahan luar. Yang pertama, tekan luka dengan jari atau telapak tangan. Kemudian yang kedua, tinggikan anggota tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi kehilangan darah. Kemudian yang ketiga, tekan pada titik tekan, yaitu arteri di atas daerah yang mengalami pendarahan. Jadi ini beberapa pengendalian dan penanganan pendarahan. Jadi misalkan ada pendarahan, berikut cara-cara untuk pengendalian atau penanganannya. Pertolongan pertamanya seperti ini. Ada beberapa titik tekan, yaitu arteri brachialis, arteri di lengan atas. Kemudian yang kedua ada radialis, arteri di pergelangan tangan. Dan yang ketiga ada arteri femoralis, yaitu arteri di lipatan paha. Jadi ini hanya pertolongan pertama saja, beberapa pertolongan pertama saja yang harus kalian ketahui karena bakal berguna kalau misalkan nanti di kehidupan nyata ada kejadian seperti ini, begitu kalian bisa melakukan pertolongan pertama tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit atau ke tenaga medis. Oke, saya kira cukup untuk materi mengenai pertolongan pertama gawat darurat. Oke, pembidayaan. Boleh dicatat pembidayaan. Silakan, pembidayaannya dicatat. Dari mulai pengertiannya, kemudian alat dari pembidayaan tersebut, kemudian tujuan dari pembidayaan. Udah? Belum? Oke, 5 menit lagi ya. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu PBB. Oke, sudah? Udah. Udah ya, lanjut. Oke, sudah.
Hmm, Oke, selanjutnya ada penanganan luka bakar, boleh kalian catat. Sudah? Lanjut ya. Oke, mungkin itu aja dari materi PPGD. Kita langsung menuju ke mungkin itu aja dari materi PPGD. Ke materi selanjutnya yaitu PBB. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Sudah. PBB. Mungkin sedikit aja pengetahuan mengenai peraturan baris berbaris. PBB itu merupakan suatu wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Itu. Kemudian PBB yang digunakan setiap kegiatan pramuka umumnya dilaksanakan menggunakan dua macam cara, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan baris berbaris menggunakan tanpa tongkat. Oke, kita lanjut dulu aja. Maksud dan tujuan dari PBB ini guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa persatuan, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Lanjut, pengertian aba-aba dalam PBB. Pengertian aba-aba dalam PBB adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. Jadi maksudnya adalah aba-aba yang disampaikan oleh pemimpin upacara atau pemimpin baris berbaris. Pemimpin baris berbaris, aba-aba yang disampaikan itu merupakan sebuah perintah kepada
ada yang dipimpin, kepada barisan yang dipimpin begitu, yang dilaksanakan secara serentak oleh seseorang yang dipimpin tersebut. Oke. Ada gerakan, ada 12 gerakan dasar dari baris berbaris. Bisa dilihat sendiri, dimulai dari sikap sempurna. Ya, semuanya pasti bisa lah melakukan sikap sempurna ini. Bisa ya? Pasti bisa lah. Yaitu aba-abanya dari seorang pemimpin, yaitu siap gerak gitu. Yang biasa kalian dengar siap gerak. Jadi itu merupakan sikap sempurna dari baris berbaris. Kemudian yang kedua ada istirahat di tempat. Yang ketiga ada setengah lengan lencang kanan atau kiri. Kemudian yang keempat ada lencang kanan atau kiri. Yang kelima ada lencang depan. Yang keenam hadap kanan. Kemudian yang ketujuh ada hadap kiri. Yang kedelapan ada balik kanan. Yang kesembilan ada hadap serong kanan. Yang kesepuluh ada hadap serong kiri. Dan yang ke-11 ada hormat. Yang ke-12 ada jalan di tempat. Sorry. Jadi kalian pasti nggak asing dengan gerakan-gerakan seperti ini, benar? Pasti kalian semua udah pada paham lah gerakan dasar seperti ini, seperti apa gerakannya, seperti apa perintahnya. Betul begitu? Halo? Suara saya kedengeran? Betul. Iya, Kak. Betul ya? Jadi ini ada 12 gerakan dasar dari PBB sendiri itu. Oke, kita lanjut dulu aja. Sedikit saya mau membagikan pengetahuan mengenai tata upacara pembukaan latihan pramuka di Ambalan. Jadi di dalam sebuah ambalan itu ada yang namanya latihan rutin pramuka, di mana di latihan rutin pramuka tersebut akan diadakannya upacara pembukaan dan upacara penutupan juga begitu. Jadi sebelum memulai latihan rutin pramuka, kita pasti akan mengadakan suatu upacara pembukaan. Oke, nah, dan berikut ada tata caranya, ada beberapa tata caranya. Ada 14 tata cara. Jadi dimulai dari satu, yaitu kerapihan setiap anggota ambalan. Kemudian yang kedua, sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. Yang ketiga, pradana mengumpulkan ambalan dalam bentuk barisan bersaf. Ya ini, karena kalian sudah merupakan pramuka penegak, bentuk barisan kalian sudah tidak lagi seperti penggalang, sudah tidak lagi seperti siaga. Jadi bentuk barisan kalian ini bersaf ya. Oke, kemudian yang keempat ada laporan pemimpin sangga kepada pradana. Laporan pemimpin sangga kepada pradana bahwa setiap sangga sudah siap untuk melakukan upacara pembukaan seperti itu. Kemudian yang kelima ada pada dalam sangga itu ada pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga. Di mana wakil pemimpin sangga tugasnya adalah menggantikan pemimpin sangga ketika pemimpin sangga sudah pisah dari barisan sangga tersebut. Oke. Kemudian yang keempat, pradana menjemput pembina penegak dan mengantarkannya ke sebelah kanan. Yang kelima, pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat ambalan yang berlaku. Yang keenam, petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan kembali. Jadi kalau untuk pembukaan itu sang merah putih dikibarkan, untuk acara penutupan sang merah putih disimpan kembali, diturunkan dan disimpan kembali. Kemudian yang ketujuh ada pembacaan pengumuman atau sandi ambalan oleh petugas. Ke-8 pengumuman tentang sangga kerja untuk pelatihan yang akan datang. Nanti di situ ada informasi lanjut untuk pelatihan yang akan datang begitu di ambalan penegak tentunya. Kemudian yang ke-9 ada pradana memimpin doa. Ini bisa diralat pembina atau petugas upacara
memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ke-10, laporan perdana kepada pembina penegak bahwa upacara ditutup dan laporan selesai. Dan yang terakhir, 11, perdana membubarkan barisan. Jadi upacara penutupan kurang lebihnya hampir sama dengan pembukaan, hanya beda di pembacaan pengumuman itu mengenai pelatihan yang akan datang. Terus kemudian penurunan sang merah putih untuk disimpan kembali. Ya kurang lebihnya sama saja kayak pembukaan latihan di Ambalan begitu ya. Kurang lebihnya sama. Ada beberapa perbedaan dari pembukaan itu. Oke, ada yang ditanyakan dari materi PBB? Kalian boleh mau mencatat terlebih dahulu materi-materi yang penting-pentingnya. Kalian boleh mau mencatat terlebih dahulu. Kalian jangan hanya mencatat, jadi kalian mencatat sembari menghafal gitu ya, menghafal atau mempelajari, mengerti dari maksud dari yang kalian catat itu apa. Karena ini akan berguna pada saat nanti kalian evaluasi di terakhir, oke? Silakan dicatat dulu. Saya kasih waktu selama 15 menit untuk mencatat. 15 menit untuk semua untuk semua slide gitu. Oke, silakan. Oke, sudah kita lanjut materi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Ini dicatat ya. Oke, sudah? Sembari dicatat, kalian sembari memahami apa yang kalian catat itu ya. Jadi jangan hanya untuk dicatat buku, kalian pelajari lagi, kalian
telaah lagi pengertiannya itu apa. Oke. Sudah? Maksud dan tujuan PBB sudah? Ke slide berikutnya. Pengertian aba-aba dalam. Oke, ya ini di skip aja. Oke, ini aja. Gerakan dasar PBB. Ada 12 beserta aba-abanya. Silakan dicatat ya. Sudah? Sudah? Belum? Dipercepat ya karena waktunya udah mau habis. Karena setelah ini saya akan adakan ice breaking sebentar sebelum kalian masuk ke evaluasi. Sedikit ice breaking untuk kalian agar tidak tegang. Sedikit ice breaking untuk kalian agar tidak tegang. Oke, sudah ya. Lanjut. Oke, sudah ya. Lanjut.
Oke, sudah ya. Dah. Oke. Kita stop share. Sekarang kalian semuanya on mic. Semuanya on mic. Oke, sudah. Halo, halo. Mahesa, Rahmat, Noval, silakan on mic. Oke, jadi di sini saya akan melakukan sedikit ice breaking. Ice breaking itu apa? Ice breaking itu cara kita untuk mencairkan suasana atau membuat kondisi agar tidak tegang ya begitu. Jadi sebelum masuk ke evaluasi untuk hari ini mengenai materi-materi yang sudah kita bahas pada hari ini, kita akan melakukan sedikit ice breaking. Jadi peraturannya seperti apa? Peraturannya simpel aja. Jadi saya akan menyanyikan sebuah lagu tanpa nada. Oke, menyanyikan sebuah lagu tanpa nada. Lagunya itu berupa lagu wajib nasional. Oke. Jadi untuk sistem menjawabnya, kalian sebutkan nama kalian dulu. Sebutkan nama dulu, baru kalian boleh menjawab judul lagu tersebut. Oke? Oke. Ada 5 lagu yang bakal saya nyanyiin. Yang bakal saya bacain. Jadi nanti untuk yang kalah, itu yang poinnya paling sedikit. Jadi ketika kalian menjawab dan jawaban itu benar, kalian dapat poin 1. Oke, setuju ya? Bagi yang nggak bisa jawab atau yang poinnya paling sedikit, nanti akan ada hukuman. Oke? Udah siap semuanya? Siap ya? Oke, untuk lagu yang pertama. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku, kami jadi pandumu. Nggak ada yang tahu? Noval Rayendra Gunawan, Himne Pramuka. Sorry, siapa tadi? Noval Rayendra Gunawan, Himne Pramuka. Oke, betul. Noval Ryan dapat 1 poin. Masa yang lain nggak ada yang tahu lagunya? Gak ada nadanya. Pramuka ini. Karena tantangannya kan di situ. Jadi menyanyikan lagu tanpa ada nada. Oke. Oke, Noval Ryan dapat 1 poin. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, siap ya? Siap. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia. Mempertahankan Indonesia, kita tetap setia, tetap setia. Membela negara kita. Muhammad Fatir, Kak. Satrio. Oke, Muhammad Fatir. Judulnya 17 Agustus tahun 45. Oke, Muhammad Fatir dapat 1 poin. Enggak gini. Kalian boleh menjawab ketika kalian sudah tahu judulnya, jadi nggak harus nunggu sampai selesai. Iya. Oke. Untuk Noval Ryan sama Muhammad Fatir dapat 1 poin ya. Yang lain, yang kalah nanti ada hukumannya ya. Saya akan ngasih 5 soal. 5 lagu, sorry, bukan 5 soal. Oke, lagu ketiga. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Saya Kak, Rahmat Tova Kak. Apa Rahmat Tova? Tanah airku. Oke. Oke, benar. Rahmat Tova dapat 1 poin.
Zaki, diem aja. Zaki nggak tahu lagunya, Zaki. Tahu lagunya, nggak tahu namanya. Ah, kacau. Mana nih yang lain? Masa baru 3 orang dong nih yang jawab. Oke, lagu yang keempat ya. Lagu yang keempat. Dengerin baik-baik liriknya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa. Muhammad Fatir. Lah, Oke, Muhammad Fatir. nggak usah jawab lu, jangan jawab lu. Oh ya udah oke. Oke, silakan Muhammad Ya, Fatir. ada. Boleh Kak. Boleh dong. Indonesia Pusaka. Oke, Indonesia. Ini Lugas, Mahesa, sama Saya tahu lagu-lagunya kan nggak tahu judulnya saya. Oh, satu lagi yo. Oke, nih. Ini buat Lugas, Mahesa, sama Zaki ya. Untuk Rahmat, Fatir, sama siapa tadi? Noval Noval. Ryan. Hmm. Udah aman. Jadi kalian gak bakal kena hukuman. Oke. Lugas, Mahesa, Zaki, sama Satrio nih. Oke. Gampang. Ini lagu anak-anak. Oke? Hah? Lagu anak-anak. Anak-anak. Aku seorang kapiten. Apa namanya ya itu? Aku seorang kapiten. Bener kan? Judulnya bener kan? Oke, kita ganti. Nggak jelas. Kita ganti. Ya. Yang nggak dihitung. Zaki curang, Zaki. Ah, kan emang gitu. Loh, kamu nggak nyebut nama dulu. Tadi kan Oh, cara nah. jawabnya sebut nama dulu. Oke, kita ganti lagu. Siap ya? Cepet-cepetan nih. Balonku ada 5. Main ada apa Kak? Balon gua ada 5. Oke, Maisa, kamu aman. Sisa bertiga nih. Pokoknya kena hukuman 1 orang.
Sudah Kak? Udah Kak? Udah. Tidak. Udah selesai? Kak, sudah. Oh sudah. Yang lain gimana? Udah semua? Belum Kak? Udah. Iya, masih ada waktu sekitar 20 menit. Masih banyak waktunya. Coba dicek lagi yang udah selesai, dicek lagi atau sudah disubmit. Ini masih panjang loh, 20 menit lagi. Yang belum dicek-cek lagi aja jawabannya. Itulah pramuka.
Udah, Kak. Oke, sudah semua? Sudah semua? Yang lain? Yo, udah Satrio. Udah, Kak. Oke, Rahmat udah ya. Udah, Kak. Kemudian Maisa juga udah. Udah semua ya? Halo? Udah. Aduh, nggak ada suaranya masa. Udah. Gimana? Udah, Soalnya udah, Kak. evaluasinya gampang kan? Gampang lah kalau kalian Gampang. perhatikan. Mantap. Ya, jadi setelah ini kalian kembali ke room utama lagi ya. Kembali ke room utama. Sebentar ya. Ya, halo. Ya, saya ulang. Setelah ini kalian kembali ke room utama lagi. Jadi nanti di room utama sebelum penutupan ada sedikit beberapa informasi dari sekolah. Ya, ada yang ingin beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh sekolah kepada kalian. Jadi jangan langsung keluar meetingnya. Jadi tunggu dulu sampai penutupan, sampai benar-benar acara selesai. Oke? Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah hadir di Zoom meeting kegiatan pendidikan kepramukaan. Jadi saya ulang lagi, tujuannya dibuatnya kegiatan ini untuk sharing, untuk menyampaikan sedikit pendidikan mengenai kepramukaan, khususnya pramuka di Ambalan Arjuna Sri Kandi ini, untuk mengenalkan kepada kalian bahwa ini loh pramuka SMA Korpri, bahwa ini loh pramuka begitu, oke? Jadi tujuannya itu. Dari hari pertama tentang materi dari awal begitu ya, sampai materi terakhir tadi tentang PBB. Kira-kira apa sih materi yang kalian paling suka gitu? Dari Zaki dulu deh, Materi apa ya, Zak, yang paling kamu suka dari ke-6 materi? Suara ini. Ya. Untuk kelas 10, sebelum kita mulai prosesi penutupan kegiatan MPLS sekaligus pendidikan kepramukaan, Bapak ingatkan tolong selama prosesi ini tidak ada yang mengaktifkan suara, semuanya fokus mendengarkan. Baik, kita mulai untuk agenda kita yang terakhir pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala SMA Korpri Bekasi, Bapak Dr. Andes Heri Sugianto MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Korpri Bekasi serta staf, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Korpri Bekasi, Bapak Ibu guru pendamping, dan tentunya anak-anak Bapak kelas 10 dan kelas 11 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-Nya
SMA Korpri Bekasi telah melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan pendidikan kepramukaan yang telah kita laksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu hari ini. Ya, syukur alhamdulillah kegiatan tersebut dapat kita laksanakan dengan baik, walaupun kita melaksanakan kegiatan tersebut masih dalam secara virtual, tapi tetap Bapak yakin tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut sampai terakhir hari ini. Insya Allah berbagai informasi yang telah kalian dapatkan selama MPLS maupun selama mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan wajib akan menjadi bekal untuk kalian. Ya, tentunya untuk mengenal lingkungan SMA Korpi dan kegiatan-kegiatan di dalamnya, serta kegiatan kepramukaan yang telah kalian terima. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum rangkaian kegiatan ini ditutup, Bapak akan menyampaikan informasi terkait dengan pengumuman, ya, pengumuman peserta MPLS terbaik pada tiap kelompok, ya, seperti yang sudah disampaikan di buku elektronik MPLS, ya, di situ di tata tertib poin terakhir disebutkan bahwa di penghujung rangkaian kegiatan kita akan diinformasikan peserta didik terbaik pada tiap kelompoknya. Tentunya Bapak yakin semua yang mengikuti kegiatan MPLS dan kegiatan pramukaan wajib adalah yang terbaik. Semuanya adalah yang terbaik. Ya, kalian mengikuti dari awal hari Senin sampai hari Sabtu, ya, dengan kondisi yang ada saat ini seperti ini. Semangat kalian luar biasa. Kalian adalah yang terbaik. Ya, insya Allah Bapak yakin anak-anak Korpri yang mengikuti kegiatan ini adalah yang terbaik. Ya, jadi apa yang Bapak bacakan ini tentunya berdasarkan kriteria keaktifan, ya, utamanya dari situ, ya, keterlibatan kalian dalam setiap rangkaian kegiatan yang kita laksanakan akhirnya ditentukan dan akan Bapak informasikan pada hari ini. Ya. Jadi untuk yang Bapak bacakan itu yang terbaik pada tiap kelompok, dan nanti dari sekolah akan diberikan reward, ya, akan diberikan reward karena kondisinya tidak mungkin dihadirkan di sekolah, ya, tidak mungkin menerima secara fisik langsung rewardnya, jadi nanti rewardnya diberikan langsung kepada yang bersangkutan dalam bentuk voucher, ya. Jadi yang disebutkan namanya, nomornya sudah Bapak pegang, sudah diklarifikasi, insya Allah benar nomor HP-nya itu, ya, kurang dari 1x24 jam, insya Allah akan masuk rewardnya. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak akan umumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekap peserta didik terbaik pada kegiatan MPLS tahun 2021-2022 untuk kelompok 1. Kelompok 1 atas nama Kinanti Putriku Wilujeng, ya, kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 Muhammad Aufar Rizky Kusuma. Kelompok 3 terbaik dari kelompok 3 Adiba Naila Safitri, ya. Terbaik dari kelompok 4 Sanggita Kirana Maharani. Berikut terbaik dari kelompok 5 Mahardika Seva Anggito, ya. Terbaik dari kelompok 6 Fitri Nur Komaria.
terbaik dari kelompok 7, Farid Zahran. Oke, itu yang Bapak bisa informasikan. Selamat untuk kalian dan tentunya untuk semua peserta MPLS dan kegiatan kepramukaan wajib. Ya, tentunya semuanya adalah yang terbaik. Kemudian ada juga yang diberikan reward oleh Bapak Bujang pada saat penyampaian materi tentang tata krama ya oleh kesiswaan Pak Bujang MPD. Ada 2 peserta didik di situ yang aktif pada saat penyampaian dari Pak Bujang dan ada reward juga ya atas nama Okta Adelia ya, Okta Adelia dari kelompok 2 ya. Kemudian Hanif Fadila dari kelompok 7 jika nanti akan mendapatkan reward ya dalam bentuk pulsa. Insyaallah hari ini akan segera dikirim ya, tinggal ditunggu. Oke, selamat ya untuk yang sudah disebutkan dan untuk kalian semua peserta MPLS dan kegiatan kepramukaan wajib ya. Baik, untuk kegiatan MPLS dan kegiatan kepramukaan wajib tahun pelajaran 2021-2022 ya, dengan ini secara resmi dinyatakan selesai. Terima kasih. Semoga bekal yang kalian dapatkan selama 1 minggu ini akan menjadi satu hal yang luar biasa, berharga untuk kalian semua. Selamat untuk kelas 10, selamat bergabung di SMA Korpi Bekasi. Pembelajaran di SMA Korpi Bekasi hari Senin kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran semester 1 tentunya dengan berbagai arahan dan informasi dari Bapak Ibu wali kelas kalian. Ya, mulai hari Senin kalian sudah harus standby ya untuk mengikuti pembelajaran. Diawali dengan kita sama-sama membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non-Islam nanti ada kegiatan ibadah yang akan dipandu oleh guru kalian. Ya, jadi di SMA Korpri sebelum kalian mengikuti KBM ya, nanti pada pukul 7 kalian join untuk mengikuti tadarus ya, untuk mengikuti tadarus, dan sekaligus akan ada absensi yang akan direkap oleh Bapak Ibu guru piket ya. Wali kelas akan mengingatkan kalian untuk mengisi link absen yang sudah diinformasikan oleh wali kelas ya. Jangan lupa absen, jangan lupa mengikuti tadarus. Tentunya KBM setelah tadarus wajib kalian ikuti dengan baik. Bapak doakan semua kelas 10 ya, utamanya kelas 10 yang baru bergabung, kelas 11 dan 12 diberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 serta dapat mengukir prestasi yang membanggakan. Insyaallah, amin. Oke, itu dari Bapak. Selamat untuk kalian semua, sukses selalu, jaga kesehatan kalian. Insyaallah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bisa segera ditemukan di SMA Korpi Bekasi. Mudah-mudahan ini segera berakhir, kita dapat bertemu dan kembali seperti yang kita harapkan. Oke, dari Bapak itu saja mewakili dari Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.